teman-teman, saya Nova dari kelompok 5 akan membahas tentang definisi RTPN. Nah, RTPN di sini singkatan dari ring tanpa pembagi nol. Definisi dari RTPN tersebut ialah ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian disebut sebagai ring tanpa memuat pembagi nol atau RTPN jika tidak ada sebarang A, B elemen dari R, di mana elemen pembagi nol itu A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga A kali B tidak menghasilkan 0. Suatu ring dikatakan ring tanpa pembagi nol jika tidak ada anggota AB di Z3 dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 sehingga A dikali B sama dengan 0. Dalam hal ini, A dan B berturut-turut disebut sebagai pembagi nol kiri dan pembagi nol kanan. Untuk A sama dengan 1, 2, B sama dengan 1, 2, maka 1 dikali 1 jika dilihat pada tabel Cayley dengan operasi perkalian modulo 3 itu hasilnya 1. Maka 1 tidak sama dengan 0. 1 dikali 2 jika dilihat pada tabel Cayley dengan operasi perkalian modulo 3 itu hasilnya 2. Maka 2 tidak sama dengan 0. 2 dikali 1 jika dilihat pada tabel Cayley dengan operasi perkalian modulo 3 itu hasilnya 1, maka 1 tidak sama dengan 0. Selanjutnya 2 dikali 2 jika dilihat pada tabel Cayley dengan operasi perkalian modulo 3 itu hasilnya 2, maka 2 tidak sama dengan 0. Karena tidak terdapat anggota dari Z3 di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 yang memenuhi A dikali B sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa Z3 merupakan ring tanpa pembagi 0 atau RTPN. Perkenalkan, nama saya Pride Tindaun. Di sini saya akan membahas tentang integral domain atau daerah integral. Pertama yaitu definisi. Suatu ring komutatif yang tidak mempunyai pembagi nol disebut integral domain atau daerah integral. Suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner, ring terhadap penjumlahan dan perkalian, dikatakan suatu integral domain bila memenuhi: pertama, tertutup terhadap penjumlahan. Misalkan A dan B adalah anggota R, maka A dan B tertutup bila A ditambah B elemen R. Kedua, asosiatif terhadap penjumlahan. Misalkan A, B, C elemen R, maka buka kurung A ditambah B, tutup kurung, ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung, B ditambah C, tutup kurung. Yang ketiga, adanya unsur satuan atau identitas terhadap penjumlahan. Misalkan A elemen R, maka A ditambah E sama dengan E ditambah A sama dengan A. Keempat, adanya unsur balikan atau inverse terhadap penjumlahan. Misalkan A elemen R, maka A ditambah minus A sama dengan minus A ditambah A sama dengan E sama dengan 0. Yang kelima, komutatif terhadap penjumlahan. Misalkan A, B elemen R, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang keenam, tertutup terhadap perkalian. Misalkan A dan B adalah anggota R, maka A dan B tertutup bila A dikali B elemen R. Yang ketujuh, asosiatif terhadap perkalian. Misalkan A, B, C elemen R, maka buka kurung A dikali B, tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung.
Yang kedelapan, adanya unsur satuan atau identitas terhadap perkalian. Misalkan A elemen R, maka A dikali E sama dengan E dikali A sama dengan A. Yang kesembilan, komutatif terhadap perkalian. Misalkan A, B elemen R, maka A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kesepuluh, tidak ada pembagi nol. Misalkan A, B elemen R, jika A dikali B tidak sama dengan 0, maka A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Yang terakhir yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Misalkan A, B, C elemen R, maka A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung dan buka kurung A ditambah B tutup kurung dikali C sama dengan buka kurung A dikali C tutup kurung ditambah buka kurung B dikali C tutup kurung. Baiklah, selanjutnya bersama saya Eni Francisca akan membahas contoh yang merupakan daerah integral. Di sini, dengan soal, tunjukkan Z3 merupakan daerah integral. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui apa itu definisi dari daerah integral. Yang mana suatu ring komutatif tidak mempunyai pembagi nol disebut daerah integral atau integral domain. Suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner, R dengan operasi penjumlahan dan perkalian, dikatakan suatu integral domain bila yang pertama, aksioma pada ring semuanya terpenuhi, yang kedua, adanya unsur satuan atau identitas terhadap perkalian, yang ketiga, komutatif terhadap perkalian, dan yang keempat, tidak ada pembagi nol. Di sini dapat kita lihat bersama-sama tabel Cayley untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan modulo 3. Di sini kita membahas Z3, yang mana Z3 ini sudah merupakan ring, karena telah memenuhi semua aksioma pada ring. Pembuktiannya dapat menggunakan aksioma-aksioma yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya. Dan cara pembuktiannya sama-sama telah kita ketahui dari penjelasan materi pada minggu lalu. Syarat selanjutnya yang digunakan untuk memenuhi dikatakan integral domain atau daerah integral adalah memiliki unsur kesatuan, yang mana terdapat A elemen Z3 sedemikian sehingga A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan B untuk setiap B elemen Z3. Di sini kita menggunakan tabel Cayley dengan operasi perkalian dengan modulo 3, di mana unsur kesatuan dari Z3 adalah 1, karena 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Dapat kita lihat dari tabel Cayley ini, yang mana 1 dikali dengan 2 itu menghasilkan 2. 2 dikali 1 hasilnya juga 2. Selanjutnya, 1 dikali 0 sama dengan 0 dikali 1 sama dengan 0. Dapat kita lihat juga dari tabel Cayley ini, 1 dikali 0 itu hasilnya 0, dan 0 dikali 1 itu hasilnya 0. Dan 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Hasilnya juga dapat kita lihat pada tabel Cayley. Jadi, ring Z3 memiliki unsur kesatuan, yaitu 1. Syarat selanjutnya adalah identitas terhadap perkalian. Nah, akan kita ambil sebarang nilai dari Z3. Misalkan kita ambil 0, elemen Z3.
maka 0 dikali identitas sama dengan identitas dikali 0, menghasilkan 0. Untuk satu elemen Z3, maka 1 dikali identitas sama dengan identitas dikali 1 sama dengan 1. 2 elemen Z3, maka 2 dikali identitas sama dengan identitas dikali 2 sama dengan 2. Maka dapat kita simpulkan Z3 identitas terhadap perkalian. Syarat selanjutnya adalah komutatif terhadap perkalian. Misalkan A, B elemen R, maka A dikali B sama dengan B dikali A. Kita ambil sebarang nilai dari Z3, yaitu 0, 1, 2, yang mana elemen Z3. Maka 1 dikali 0 sama dengan 0 dikali 1 itu sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 hasilnya 1. 2 dikali 0 sama dengan 0 dikali 2 hasilnya 0. Dan 2 kali 1 sama dengan 1 dikali 2 hasilnya 2. Maka Z3 komutatif terhadap perkalian. Syarat yang selanjutnya adalah tidak ada pembagi 0. Syarat untuk membuktikan ada tidaknya pembagi 0, kita ambil A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Sehingga kita mengambil A sama dengan 1 dan 2, B sama dengan 1 dan 2. Maka 1 dikali 1 dapat kita lihat hasilnya pada tabel Cayley dengan operasi perkalian. 1 dikali 1 hasilnya 1, tidak sama dengan 0, dan 1 dikali 2 sama dengan 2, hasilnya juga tidak sama dengan 0. 2 dikali 1 sama dengan 2, hasilnya tidak sama dengan 0, dan 2 dikali 2 hasilnya 1. Karena ini perkalian dengan modulo 3, 2 dikali 2 itu sama dengan 1. Maka hasilnya juga tidak sama dengan 0. Karena tidak terdapat anggota dari Z3 di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 yang memenuhi A dikali B sama dengan 0. Dikatakan A dikali B sama dengan 0 jika ini terpenuhi, maka itu disebut mempunyai pembagi 0. Karena operasi yang telah kita lakukan di mana 1 dikali 1, 1 dikali 2, 2 kali 1, dan 2 dikali 2, hasilnya semuanya tidak ada yang sama dengan 0, maka Z3 tidak mempunyai pembagi 0. Kesimpulannya, karena semua memenuhi syarat, maka Z3 merupakan daerah integral. Baiklah, bersama saya Siti Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh yang tidak merupakan integral domain. Adapun soalnya yaitu selidiki apakah Z4 dengan modulo 4 merupakan integral domain atau tidak. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan definisi dari integral domain yaitu suatu ring komutatif yang tidak mempunyai pembagi 0 disebut integral domain. Suatu struktur aljabar dengan operasi biner R, operasi penjumlahan dan operasi perkalian dikatakan suatu integral domain bila memenuhi yang pertama yaitu aksioma pada ring. Nah, di sini himpunan Z4 yang beranggotakan 0, 1, 2, 3 dengan modulo 4 merupakan suatu ring. Seperti yang telah kita pelajari minggu lalu, Z4 di sini telah memenuhi aksioma-aksioma dari suatu ring.
Berikut tabel Cayley dari operasi penjumlahan Z4 dan operasi perkalian Z4. Maka syarat yang pertama telah terpenuhi, yaitu Z4 memenuhi aksioma dari ring. Adapun syarat yang kedua yaitu adanya unsur satuan atau identitas terhadap perkalian. Nah, yang pertama yaitu unsur satuan dari Z4 operasi penjumlahan dan perkalian merupakan suatu ring dan memiliki unsur kesatuan. Terdapat A elemen Z4 sedemikian sehingga A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan B untuk setiap B elemen Z4. Unsur kesatuan dari Z4 adalah 1. Misal, A sama dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Hal ini dapat kalian lihat dari tabel perkalian Z4. Jadi, Z4 operasi penjumlahan dan perkalian merupakan suatu ring dan memiliki unsur kesatuan. Untuk identitas terhadap perkalian, ambil sembarang nilai dari Z4. Misalkan, A elemen Z4, maka A dikali E sama dengan E dikali A sama dengan A, di mana elemen identitasnya itu adalah 1. Misalkan 0 elemen Z4, maka 0 dikali 1 sama dengan 1 dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua yaitu A sama dengan 1, maka 1 dikali 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Untuk A sama dengan 2, maka 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Untuk A sama dengan 3, yaitu 3 dikali 1 sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka Z4 operasi penjumlahan dan perkalian memiliki unsur kesatuan atau identitas terhadap perkalian. Selanjutnya yaitu syarat ketiga, yaitu komutatif terhadap perkalian. Misalkan A, B elemen Z4, maka A dikali B sama dengan B dikali A. Ambil sembarang nilai dari Z4. Misalkan 2 dan 3 elemen Z4. 2 dikali 3 sama dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 2. Hal ini dapat kalian lihat pada tabel Cayley operasi perkalian dari Z4, sehingga 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 2. Karena ring Z4 operasi penjumlahan dan perkalian memenuhi sifat komutatif terhadap perkalian, maka ring Z4 operasi penjumlahan dan perkalian tersebut adalah suatu ring komutatif. Syarat yang terakhir dari integral domain adalah tanpa pembagi 0. Dari tabel operasi perkalian Z4 dengan modulo 4, dapat dilihat bahwa 2 merupakan pembagi 0, di mana diperoleh 2 dikali dengan 2 menghasilkan 0. Hal tersebut tidak memenuhi syarat dari suatu ring komutatif. Karena definisi dari integral adalah suatu ring komutatif dikatakan integral domain jika tidak mempunyai unsur pembagi 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Z4 dengan modulo 4 bukan merupakan suatu integral domain, karena memiliki pembagi 0 yaitu 2. Sekian presentasi dari kelompok 5, lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.